Baiklah, kita lanjut ke nomor 25. Di nomor 25 ini ada Pak Afif yang punya tiga novel dengan tema fiksi sains dan ada Pak Aziz yang punya 9 novel dengan tema detektif. Artinya kita punya 12 novel berbeda ya di sini ya. Nah, Pak Afif dan Pak Aziz ingin bertukar novel sehingga banyak novel yang dimiliki setelah pertukaran sama dengan banyak novel mula-mula. Artinya novel Pak Afif harus tetap 3 dan novel Pak Aziz harus tetap 9. Nah, ada tiga kemungkinan pertukaran ini bisa dilakukan. Yang pertama adalah tukeran satu novel ya. Yang kedua adalah tukeran dua novel. Dan yang ketiga adalah tukeran tiga novel. Jika kita tukeran satu novel, maka Pak Af akan milih satu novel dari tiga yang dimiliki untuk ditukarkan. Maka itu ada sebanyak 3C1 cara. Sedangkan Pak Aziz bisa memilih satu dari 9 yang dimiliki, artinya 9C1. Nah, kalau C1 nilainya adalah yang depannya yaitu 3 dikali 9. Jadi 27 ya di sini. Kemudian bagaimana kalau dua novel? Dua novel artinya Pak Afif milih dua novel, Pak Aziz milih dua novel. Pak Afif milih dua novel tapi punya tiga novel sehingga 3C2 dikalikan dengan Pak Aziz 9 novel dipilih dua novel 9C2. 3C2 nilainya 3. Kalau 9C2 nilainya adalah 9 faktorial per 9 dikurangi 2 adalah 7 faktorial dan 2 faktorial. Kita hitung lagi 3 dikalikan dengan 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kita berhenti di 7 karena di bawah ada 7 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan 2 faktorial adalah 2. Kita bagi lagi sama 8 dapat 4. Sehingga total adalah 3 kali 9 kali 4. 12 kali 9 108. Terakhir, kalau tiga novel bagaimana ya? 3C3 untuk Pak Afif dan 9C3 untuk Pak Aziz. 3C3 adalah satu dan 9C3 adalah 9 faktorial per 6 faktorial dan 3 faktorial. Satu berarti tetap dia sendiri dikali ini ya. Jadi ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 6 kita berhentikan di 6 karena di bawah ada 6 faktorial sehingga kita bisa coret. Sehingga tinggal 3 kali 2 kali satu. 3 kali 2 adalah tiganya dengan 9 3, 2-nya dengan 8 tinggal 4. 12 kali 7 adalah 84 ya. Sehingga total ada berapa ya? 27 ditambah 108 ditambah 84. 135 ditambah 84 ya. 219 ya. Jadi jawabannya yang E memang. Oke, baiklah kita lanjut ke nomor 26. Jumlah dari semua bilangan 4 angka yang dibentuk dengan angka 2, 3, 5, 8 dengan syarat setiap angka hanya dipakai sekali. Nah, angka 2 itu nanti ketika kita bentuk bilangan 4 angka, angka 2-nya bisa di depan, bisa menjadi ratusan kayak gini, bisa menjadi puluhan, bisa menjadi satuan. Bisa menjadi satuan. Nah, ketika menjadi puluhan, ada berapa banyak cara? Ada sebanyak sisa bilangannya kan di sini itu ada 3 sisa bilangan ya. Jadi di ratusannya bisa kita tulis bisa ada 3 kemungkinan, di pulaunya bisa ada 2 kemungkinan, dan di satuannya ada satu kemungkinan sehingga ketika angka 2 menjadi angka ribuan, ada berapa cara? Ada 6 cara ya dari 3 kali 2 kali satu sama dengan 6. Dan 6 ini masing-masingnya akan menghasilkan 2000 ya. Jadi 6 kali 2000. Bagaimana dengan ketika 2 itu menjadi ratusan? Sama, ribuannya ada 3 kemungkinan, puluhannya ada 2 kemungkinan, dan ada satu kemungkinan. Kita kaliin kayak tadi sehingga menjadi 6 juga. Tapi bukan dikalikan 2000 tapi dikalikan dengan 200 karena duanya sebagai ratusan. Dengan cara yang sama untuk di sini ya sama ya 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, satu kemungkinan. Jadinya ada 6 semuanya tapi dikalikan sama 20. Lanjut 3 kali 2 kali satu tapi 6-nya dikalikan sama 2 aja. Sehingga total semuanya adalah 6 dikalikan 2 2 2 2. Nah, dengan cara yang sama juga ketika nanti yang kita bentuk adalah untuk angka 3 di depan, di ratusan, di puluhan, maka kita akan punya 6 kali 3 3 3 3. Dan ketika 5 ya kita punya 6 kali 5 5 5 5. Ketika 8 kita punya 6 kali 8 8 8 8. Yang artinya
Secara keseluruhan kita akan punya 6 dikalikan dengan 2 2 2 2 ditambah 3 3 3 3 ditambah dengan 5 5 5 5 ditambah dengan 8 8 8 8. Yang artinya kita bisa faktorkan yaitu ada 1 1 1 ya. Jadi 6 kali 1 1 1 1 dikalikan dengan 1 ditambah, sorry, bukan 1 tapi 2. Dikalikan dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8. 6 kali 1 1 1 adalah 6 6 6 6. Dikalikan dengan 2 tambah 3 adalah 5. 5 tambah 5 adalah 8. Sorry, 5 tambah 5 10, 18 ya. Jadi 18 kali 6 6 6 6 ya. Eh Kalau kayak gini ngitungnya agak susah ya, tapi biar gampang gimana ya? Ini tak keluarin lagi satu-satunya ya. Dikalikan sama 6 ya. Dikalikan sama 2 dikalikan sama 9. Karena perkalian dengan 9 9 9 itu lebih mudah. Maka ini 9 9 9 9 dikaliin sama 6 kali 2 itu 18. Nah, bagaimana caranya mengalikannya? Adalah dengan cara, kita hitung di sebelah kiri ya. Nah, kita tulis 99-nya menjadi 10.000 dulu. Tapi kita kurangi satu, lalu kita kalikan dengan 18. Yang artinya dia adalah 18, nolnya ada 4. Kita kurangi dengan 18 kayak gini. Oh, sorry. 6 kali 2 itu 12 bukan 18 ya, maaf ya. Oke, ini kan harusnya 12, sorry. Jadi kan 9-nya dikasihin 1 1 1. Jadi 9 9 9, ininya 12 ya. Nah, maka ini bukan 18 tapi 12. Kita perbagi dulu. Bukan 18 tapi 12. 12 ya. 12-nya dikalikan, sorry, dikurangi 1 dikali 12 ya. 12 nolnya ada 4 dikurangi sama 12 tinggal 8. 9 kurangi 1 adalah 8. 9 9 1 1. 1 1 9 9 8 8. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut nomor 27 ya. Trigonometri. Sin 3/4, sin 3/5, gambar segitiganya, tentuin tetanya di mana. Sin itu depannya yaitu 3 sama miringnya yaitu 5. Maka sisi ketiganya adalah 4, triple Pitagoras ya. Maka cos tetanya karena dia lancip ya, maka dia positif. Kalau tumpul nanti negatif, tapi ini lancip sehingga positif, sehingga cos tetanya adalah 4/5 aja ya. 4/5 jawabannya yang A. 27 A. Oke, benar ya. Kita lanjut nomor 28. Masih trigonometri, masih sin lagi. Sin, buat theta lagi, buat depannya 5, buat miringnya lagi 13 ya. Buat sampingnya 12. Kenapa? Pitagoras triple atau bisa pakai teorema Pitagoras ya. Nah, maka secant theta adalah karena ini diawali dengan S, maka dia adalah 1/cos theta. 1/cos thetanya berapa? Cos itu samping per miring 12/13. Nah, berarti berapa? 13/12. Dibalik ya. 13/12 jawabannya adalah C. 28C. Oke, 28 benar ya. Oke, lanjut nomor 29 ya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 29. Di nomor 29 yang ditanyakan adalah modus. Untuk menentukan modus, kita pakai rumus modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan A per A tambah B dikalikan dengan panjang kelas. A itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan B adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu kelas modusnya ada di mana. Kelas modus ini adalah kelas dengan frekuensi terbesar, dan di sini frekuensi terbesarnya adalah 8 sehingga kelas modusnya adalah kelas yang ketiga ini ya. Ini kita sebut sebagai kelas modus sih. Nah, dari kelas modus ini kita bisa tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5 sehingga dari situ tepi bawahnya sama dengan 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Lalu kita tentukan nilai A. Nilai A adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan sebelumnya ya. Maka A itu adalah 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Untuk B adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, yaitu 8 dikurangi sama 3 sama dengan 5. Terakhir kita cari panjang kelasnya. Panjang kelas adalah
Batas atas dikurangi batas bawah tambah satu, yaitu 40 dikurangi 31 ditambah satu, sehingga hasilnya adalah 10. Nah, ketika semua variabelnya sudah siap ya, kita akan cari modusnya sekarang ya. Modus sama dengan tepi bawah ya di sini ya. Tepi bawah tadi adalah 30,5 ditambah dengan A itu 3 per A tambah B, 3 tambah 5 dikalikan dengan panjang kelas yaitu 10. Dikalikan sama 10. 30,5 ditambah 3 per 8 kali 10. 30,5 ditambah dengan 30 per 8 ya. Kita sederhanakan lagi 30,5 ditambah dengan 15 per 4 atau 30,5 ditambah dengan 15 per 4 itu 3, sisanya 3 berarti 3,75. Sehingga nilainya adalah 33, oh sorry 34 jadinya ya. 34,25 ketika kita jumlahin ya. 34,25 yaitu yang C sesuai sama kuncinya. Oke, kita lanjut nomor terakhir, nomor 30. Mencari median, maka pertama-tama kita tentukan dulu kelas mediannya. Median rumusnya mirip ya, sama kayak modus ya, dengan beberapa perubahan ya, tapi bawahnya sama ditambah dengan setengah N ya, karena dia median maka dia setengah dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas mediannya dikalikan dengan panjang kelas. Model rumusnya mirip. Jadi sebenarnya menghafalnya itu polanya sama ya. Sama-sama dikali P di akhir, sama-sama diawali dengan tepi bawah. Nah, pertama-tama kita akan cari dulu kelas medianya ada di mana. Maka kita jumlahkan dulu semua frekuensinya. Kita identifikasi dulu frekuensi dari masing-masing histogram di sini ya. Nah, yang pertama ada 4 di sini frekuensinya. Kemudian yang kedua ada 8 di sini. Ada 10, ada 12. Sorry, ini kelewat. Ini 8 juga. Yang di sini 6, yang di sini adalah 4 lagi, yang di sini menjadi 2. Kemudian di bawahnya kita tulis frekuensi kumulatifnya ya, 4. Frekuensi kumulatifnya berarti 4 kita tambahin sama 8 jadinya 12. 12 tambahin sama 10 jadinya 22. 22 tambahin sama 8 jadinya 30. 30 tambahin 12 jadinya adalah 42. 42 tambah 6 adalah 48. 48 tambah 4 adalah 52. Tambahin 2 adalah 54. Jadi total frekuensinya adalah 54. Sehingga nilai dari setengah N-nya adalah setengah kali 54 sama dengan 27. Kelas medianya ada pada frekuensi ke 27 ya, atau data ke 27. Kita amati di sini, frekuensi kumulatif itu menandakan data keberapanya ya. Artinya pada kelas pertama ini adalah data pertama sampai keempat, pada kelas kedua ini adalah data kelima sampai ke 12, pada kelas ketiga adalah data ke 13 sampai ke 22 ya. Data ke satu sampai dengan ke 4 ya. Nah, karena ini ada 4 data di sini. Berikutnya di sini adalah data ke setelah 4 kan 5 sampai dengan data ke terakhirnya adalah 12 ya di situ ya. Karena ini 12 dan seterusnya. Maka data ke 27 di mana? Dia itu ada di sini ya. Di kalian hitung nanti ada di sini. Ini adalah kelas mediannya. Nah, oleh karena itu dari kelas median kita akan bisa temukan frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke, FKS ya. Karena dirumus setelah STB setengah N FKS ya. Kita cari FKS-nya dulu aja. Frekuensi kumulatif sebelum kelasnya yaitu yang di sini ini itu 22. Karena kelas medianya ada di kelas yang nomor 4 ini ya. Lalu kita temukan lagi F medianya adalah 8 di sana ya. Ini 8. Kemudian panjang kelasnya adalah panjang kelas itu tinggal tengah-tengah ya. Jadi yang diketahui pada histogram ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelasnya yaitu 5, 10, 15 dan seterusnya. Sehingga untuk mencari panjang kelas untuk menggunakan nilai tengah kita tinggal kurangin aja yaitu 10 dikurangi 5. Kita ambil dari eh, dua kelas yang pertama. Sebenarnya bebas sama aja karena lebarnya sama semua. Sehingga panjang kelasnya adalah 5. Kemudian yang belum ada di sini adalah tepi bawah ya. Tepi bawah ada di sini. Jadi dia adalah tengah-tengahnya dari 15 dan 20. Sehingga TB-nya adalah 15 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 17,5. 35 bagi 2 ya, 17,5. Nah, setelah semuanya siap, kita akan cari sekarang
mediannya ya di sebelah kiri ya. Median sama dengan tepi bawahnya tadi udah ketemu 17,5 ditambah dengan setengah N-nya tadi 27 ya di sini. 27 setengah ini. 27 dikurangi dengan FK sebelumnya adalah 22 di sana. Dibagi dengan kelas, dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu frekuensi kelas mediannya adalah 8. Dikalikan dengan panjang kelas dan panjang kelasnya adalah 5 ya. Kita kali dengan 5 di sini. Kita kali 5. Nah, 17,5 ditambah dengan 27 kurangi 22 adalah 5. 5 per 8 kali 5 sama dengan 17,5 ditambah dengan 25 per 8 sama dengan 17,5 ditambah dengan dia itu 3 ya, 1/8. 1/8 itu adalah 125. Sehingga hasilnya adalah 20,625. Dan yang paling mendekati adalah yang B ya, 20,63 ya, dibulatin ya. Oke, jadi nomor 30 jawabannya adalah yang B. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembahasan tryout satu ya, tryout pertama matematika wajib. Semoga bisa membantu kalian belajar dan jika ada kendala ataupun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, boleh chat Pak Afif. Kalau ada yang tidak sesuai menurut kalian boleh kalian chat Pak Afif. Terima kasih demikian pembahasan dari Pak Afif. Pak Afif akhiri, sampai ketemu lagi. Tetap semangat anak-anak. Semoga TKA kalian nanti lancar dan dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Bye-bye.